Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalamun ala ibadihi alladzina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah qabla kulli syai'. Ngiring semua. La ilaha illallah qabla kulli syai'. La ilaha illallah ba'da kulli syai'. La yabqa wa yafna kulli syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdlatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang dewek yang hormati dan muliakan ayahanda tiang, ayahanda kita semua, Dani Al-Mukarram, Bapak Tuan Guru kita yang alhamdulillah beliau berkesempatan hadir di tengah-tengah kita pada malam ini. Yang dewek yang hormati Bapak Kepala Desa Kawo khususnya, jamaah sekalian. Yang dewek yang hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan majelis taklim, ijtima, singkatnya hadirin hadirah jamaah majelis zikir rahimani wa iyyakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini kita semua atas izinnya, atas anugerahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua rahmat kasih sayangnya sehingga program majelis zikir untuk bertawajuh sekaligus mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina malam ini bisa terlaksana dengan baik, bisa terlaksana dengan bagus. Amin. Harapan kita mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mari kita bersolawat kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah membimbing kita semua, membimbing manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Yang ketiga kalinya yang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, wabil khusus terkhusus kepada pengurus masjid At-Taqwa Desa Kawo dan semua tokoh-tokoh kita yang ada di Kawo yang hari ini malam ini memberikan izin sekaligus membersamai kita dengan penuh khudu' khusyuk dan penuh rasa keberjamaahan untuk kita istighosah zikir bersama di tempat yang mulia ini. Sembari kita melaksanakan i'tikaf. Bagi ibu-ibu yang belum berniat i'tikaf, silahkan beriktikaf, bapak-bapak semua, agar kita semua duduk melinggih dengan bagus, dengan manis, terus menerus kita mendapat pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, baru 2 kali kita melaksanakan tawajuh dan disertai dengan doa bersama untuk saudara kita yang ada di Palestina. Yang pertama kali kita laksanakan ialah di Desa Jatisele, di lapangan. Nggih jamaah. Yang kedua sekarang di Lombok Tengah,
tepatnya di Desa Kawu, dan rata-rata niki mengambil malam. Alhamdulillah. Kemarin di Jatisele kita bertawajuh sembari kita berdoa untuk Palestina. Yang tiang sampaikan di sana adalah semangat jihad. Berjihad, jihad itu ini dia, alhamdulillah. Nah sekarang yang tiang ingin sampaikan kepada pelunggum sami semua, jamaah yang hadir pada malam ini, banyak orang berdoa di mana-mana negara muslim, bahkan non muslim, berdoa bersesuaian dengan keyakinan mereka. Dan kita berdoa malam ini juga kepada Allah Azza wa Jalla agar harapan kita malam ini dan harapan semua orang, sebab ini adalah bukan hanya mempersoalkan satu keimanan, satu keyakinan, bukan. Ini persoalan kemanusiaan yang oleh Zionis Israel itu membunuh yang terlarang dalam aturan peperangan, memakai senjata yang terlarang dalam undang-undang dunia, terpakai juga, terbunuh juga. Maka semua manusia berdoa, yang muslim berdoa, agama-agama yang lain berdoa, sampai terkenal di dunia dengan kalimat Free Israel. Iya pendek. Nah sekarang persoalannya jamaah sekalian, kenapa doa belum diterima? Itu persoalannya. Kenapa doa tidak diterima? Itu jadi masalah. Kurang ikhlaskah mereka? Bukan kurang ikhlas sampai meneteskan air mata, bahkan sampai rela siap dikirim ke ya, untuk apa? Untuk memungut gembel. Ono-sono steng no milih jauh ule. Mereka kita, apakah doa kita tidak diterima? Bukan. Ya, apakah doa-doa kaum muslimin, para ustaz, para tuan guru kita, para alim soleh kita yang mereka gelar di masjid, yang mereka gelar di lapangan, yang mereka gelar dengan imam-imam mereka, dengan ulama-ulama mereka, so apa mereka tidak diijabah oleh Allah? Kalau diijabah oleh Allah, kenapa perang ini belum selesai? Justru sebaliknya, Israel semakin kajuman, ndek kajuman semakin bikas. Pihak ketikusan, boom. Anak kecil parang ke anak tikus, kun Israel itu. Belajar bahasa kau nih. Dia katakan seperti itu. Tetapi tadi tuan guru kita berkata bahwa Perdana Menteri, mohon maaf, Menteri Pendidikan Palestina menutup peserta didik 2023-2024 karena tidak ada yang akan masuk sekolah. Bukan sekedar itu jamaah sekalian, ditutup juga itu oleh Menteri Agama Palestina, akte nikah denara, karena semua janda-janda mati. Apakah mereka tidak terkabul doanya? Nah itu yang ingin sampaikan kepada pelunggum hari ini, malam ini. Kenapa jamaah sekalian? Baik, malam ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahanlah dengan asbab doa kita niki jamaah sekalian, Israel urung tidak jadi melepas bomnya, Israel berhenti, mudah-mudahan. Itu kan harapan kita jamaah sekalian. Nggih. Lagi sekali yang sampaikan kepada pelunggum sami niki, apakah doa guru-guru kita, tuan guru kita, ustaz kita, kiai kita tidak diterima? Diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kenapa realisasinya belum? Maka jawabannya ialah kita merujuk kepada ulama, mohon maaf, kita merujuk kepada nabi-nabi dahulu. Irit yang bawa konsepan ke pelunggum sami,
supaya pertanyaan-pertanyaan ini tidak bersuudzon kepada tuan guru, kepada ulama-ulama kita yang sudah istighosah satu lapangan, mengumpulkan umat, mengumpulkan jamaahnya, bernangis-nangis berdoa untuk Israel, untuk Palestina agar mereka dibebaskan, toh belum juga ada realisasinya. Dan malam ini juga jamaah sekalian, kita kumpul di masjid yang mulia ini untuk hal yang sama. Tetapi besok pagi masih Israel ngebom. Apakah doa kita malam ini tidak terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu yang ingin luruskan. Pertama jamaah sekalian, untuk kita mengetahui jawabannya, kita harus merujuk, menelaah para nabi-nabi yang dahulu, bukan mengurangi kekejaman Israel kepada Palestina yang dihadapi oleh nabi-nabi kita dulu, bukan, bahkan melebihi perlakuan umat-umat zaman dulu kepada nabi-nabi yang 25 itu, sehingga ada nabi yang diberi ulul azmi karena saking sabarnya. Dan mereka jamaah sekalian rata-rata dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya mereka berdoa sehingga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita niki jamaah sekalian, satu dunia kaum muslimin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di mimbar-mimbar, belum juga niki dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya bil zahiri, tetapi bil batin mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang mulai dari nabi yang pertama. Nabi yang pertama jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, yakni Nabi Ayub. Kita menganalisis Nabi Ayub. Apa bahasan, ngandikan Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba, ini langsung, ini jamaah, Al-Quran tegas jelas. Wa ayyuba iznada rabbahu, ingat wahai manusia, wabil khusus kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan ajarkan kepada umatmu. Apa katanya jamaah sekalian? Iznada rabbahu anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Wahai Allah, ingat bahasa Nabi Ayub, anni massaniyaddur, aku ini, kata Ayub, dalam keadaan yang sangat sakit ya Allah. Maka ulama meneliti, menelaah kalimat aku ini dalam keadaan yang sangat sakit. Nabi Ayub tidak menyerahkan penyakitnya. Ndek kena, ya Allah sakit iya, keng kiam polak ya Allah. Tolangi gegeng kiam polak ya Allah. Kun iya tahu ni kun marah terasa nyusuk-nyusuk ya Allah, bukan. Ya ma? Cukup Nabi Ayub berkata, anni massaniyaddur, aku dalam keadaan sakit yang sangat parah ya Allah. Maka dari ulama kita tahu bahwa Nabi Ayub saking sakitnya cuma hatinya saja yang tidak digerogoti ulet, otak uletan, kentok uletan, penentang uletan, irung uletan, dagingnya semua kena ulet, plus bau. Tahu darah bau? Bau bahasa Indonesia nih, ndek bau bahasa Sasak. Bau bahasa Sasak aja apa? Bau bahasa Sasak. Bau nih. Tangkep ya. Kalau bau bahasa Indonesia, mambu. Bau ini semua mambu awak. Nabi Ayub tidak menjelaskan itu. Lalu beliau berkata, wa anta arhamur rahimin, engkaulah yang maha kasih sayang. Ternyata jamaah sekalian, Nabi Ayub tidak berkata sembuhkan aku ya Allah, tidak. Nabi Ayub berkata apa?
anta arhamur rahimin, engkau maha kasih sayang ya Allah. Logik, perhatikan logika. Kalau kita sakit kita minta sembuh, iya kan? Kalau miskin minta kaya, kalau susah minta seneng, kalau mosot minta kawin, jama-jama wah kembali tutut. Kalau kurang kepeng minta banyak uang, kalau bangkol minta anak. Nabi Ayub sakit, seharusnya beliau minta apa? Sembuh, tapi ayat ini tidak. Apa kata Nabi Ayub? Wa anta arhamur rahimin, ya Allah engkau maha kasih sayang. Nabi Ayub tidak minta apa namanya, tidak minta kesembuhan. Ini dulu dikoreksi. Bagaimana jawaban Allah? Pastajabna lahu pakashafna ma bihi min durrin. Aku angkat langsung penyakit Nabi Ayub. Pastajabna, aku terima doamu, pakashafna, lalu aku angkat penyakitmu. Terima enggak Nabi Ayub? Diterima doanya? Oke. Ini kasus pertama. Kasus kedua, waktu Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Oleh siapa? Oleh Raja Namrud. Seharusnya beliau berkata, ya Allah padamkan api ini, atau ya Allah jangan sampai Nabi Ayub, Raja Namrud itu melempar aku. Seharusnya, tetapi Nabi Ibrahim membiarkan Raja Namrud melempar beliau ke dalam api. Pada saat beliau di dalam api, apa kalimatnya? Hasbiyallah wa tawakkaltu 'alallah. Itu kalimatnya. Itu kalimat Nabi Ibrahim di dalam api. Apa katanya? Hasbiyallah, cukup Allah yang memelihara aku, wa tawakkaltu 'alallah, dan cukup Allah tempat aku menyerahkan diri. Dua kalimat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilempar api, hendak bilang ya Allah padamkan api ini, hendak. Ya Allah munculkan air di bawah tempat dudukku ini, lalu padamkan api ini, tidak. Oke. Dua kasus sudah. Jamaah nggih? Oke. Kasus ketiga. Pada saat Nabi Yunus alaihissalam itu dilempar ke dalam laut. Seharusnya Nabi Yunus berkata, ya Allah selamatkan aku di dalam laut ini. Atau begini, ya Allah turunkan malaikat Jibril demen ketesaut di dalam laut niki, suruh keletek Jibril bekelah di laut niki bu iya tokol. Seharusnya seperti itu, tapi ndak. Nabi Yunus alaihissalam dilempar ke dalam ke dalam laut. Beliau berkata, panada fiz zulumat. Coba perhatikan, panada fiz zulumat. Nada itu jamaah sekalian artinya berteriak ngempoh, bukan mengatakan faddu'au. Beliau berkata panada, maka beliau memanggil Allah. Apakah panggilan Allah? Kalimatnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kenapa Nabi Yunus tidak mengatakan ya Allah datangkan perahu dari surga, ya Allah datangkan Jibril menolongku? Enggak. Tetapi Nabi Yunus berkata la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah, inni kuntu minal zalimin, aku termasuk orang-orang zalim. Tiga nabi yang ambil jadi kasus, jadi sampel dialog kita, dari sampel diskusi kita malam ini. Kurang. Oke, yang tambah satu dah. Satu. Tinggal yang ambil satu saja jamaah sekalian. Hafizani wa iyyakumullah. Lalu jamaah sekalian, dibiarkan ndak Nabi Yunus di dalam laut itu? Ndak. Allah berfirman, "Fastajabna lahu wa najjayna minal gham." Wa kadzalika nunjil mu'minin, al-ayah. Fastajabna lahu, kami terima panggilanmu Nabi Yunus. Wahai nabiku Nabi Yunus, firman Allah, aku terima panggilanmu.
Wa kadzalika nunjil mu'minin. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, demikianlah kami memberikan balasan berupa pertolongan kepada orang-orang yang mukmin. Ini 3 kasus sudah. Yang ambil tinggal 1. Yang kedua, ada juga nabi katanya nada, iznada. Tadi Nabi Ayub iznada, Nabi Yunus iznada, Nabi Ibrahim iznada. Nah sekarang tinggal 1 jamaah sekalian, yakni Nabi Zakaria. Apa kata Nabi Zakaria jamaah sekalian? Kalau beliau kasusnya bangkol. Makanya Nabi Zakaria berkata di dalam Al-Quranul Karim, wa kadzalika nunjil mu'minin wa Zakaria iznada rabbahu la tazarni pardan wa anta khairul warisin. Wahai Allah, jangan berikan aku sendirian, nenek yang aku bangkol. Kalau begitu kalimatnya ialah beri aku anak, sebenarnya ya nuni lagu ndek wa anta rabbi, mohon maaf ya sekalian, wa anta khairul warisin, hanya engkaulah sebaik-baik pewaris ya Allah. Diterima enggak doanya Nabi Ayub alaihissalam? Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Aku terima doa Nabi Ayub dan aku kasih anak bernama Yahya yang belum pernah bernama Yahya orang-orang sebelumnya. Oh, luar biasa. Ayo kita analisa. Semua nabi yang berdoa tadi rata-rata diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu mereka diterima doanya, tidak berdoa yang bersesuaian dengan kondisinya. Semua nabi yang sebutkan tadi itu tidak ada yang berdoa. Apa yang mereka lakukan? Rata-rata yang mereka lakukan adalah berzikir. Berzikir yang dia lakukan. Pertama Nabi Ayub, anni massaniyadur. Apa zikir Nabi Ayub? Apa wirid Nabi Ayub? Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Diterima, disembuhkan oleh Allah. Seharusnya Nabi Ayub berkata, ya Allah sembuhkan aku dari penyakit kulit ini, ya Allah sembuhkan aku dari penyakit kulit ini. Semua istrinya kecuali Siti Rahmah meninggalkan beliau karena saking mambu. Seharusnya doa beliau, ya Allah petulak gama senina si bilin kenun. Seharusnya begitu. Lagu endek berdoa kena menu Nabi Ayub. Apa doanya? Ya arhamar rahimin. Nabi Ayub berwirid, wiridannya adalah wa anta arhamur rahimin. Apa kebalikan Allah? Fastajabna lahu. Saya terima, aku terima, kami terima doa Nabi Ayub. Ini jamaah sekalian. Ayo kita analisa. Nabi Ibrahim dilempar ke api, kenapa beliau tidak begini? Ya Allah, dinginkan api ini. Ya Allah, padamkan api ini. Seharusnya kan begitu, tapi doanya apa? Hasbiyallah tawakkaltu 'alallah. Zikir juga, wirid juga. Nah, nabi-nabi yang lain begitu jamaah sekalian. Oleh sebab itu pantas hadis qudsi berkata begini, barang siapa yang sibuk, ya, barang siapa yang sibuk menyebut aku, barang siapa yang sibuk menyebut aku, belum sempat dia berdoa kepada aku. Sibuk sinukalang zikir doang sibuk, dia sempat berdoa kepada aku. Ini hadis qudsi jamaah sekalian. Maka orang-orang yang seperti itu, aku akan menganugerahi dia sesuatu yang lebih daripada orang-orang yang ahli minta. Perhatikan dalam-dalam nih ibu-ibu. Saya wirid doang pegawaian, zikir doang pegawaian, baca Quran doang pegawaian, ndek sempat ngendeng jok desida Allah taala sin nunggalang zikir doang. Jawaban Allah dalam hadis qudsi, orang-orang yang zikir saja belum sempat minta, belum ada waktu minta, bahkan tidak mau minta, si nunggalang zikir doang, itu aku beri dia sesuatu yang lebih mulia, sesuatu yang lebih banyak daripada orang-orang yang sering minta.
Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, kalau doa kita hari ini untuk Palestina agar mereka selamat, berhenti Israel bombardir, tidak cukup. Tidak cukup. Seharusnya kita pertama minta kepada Allah melalui dengan cara banyak menyebut Allah. Kalau kita analisa ayatnya, kalau kita analisa perihal teliti ayatnya, ayatnya apa? Rata-rata para nabi ini tidak minta kepada Allah, rata-rata mereka berzikir kepada Allah. Itu sebabnya doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi Nabi Musa, itu lebih ekstrim lagi. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa luar biasa. Pada saat tentara Firaun di belakangnya, di depan itu laut, kata jemaahnya, wahai Musa, dongane berdoa jok Allah. Dia tentara Firaun lek murin tahu, pasukan Firaun lek muri tahu, pedangnya tidak pedangnya semua terhunus. Kiri kanan ini tentara Firaun, lek julu laut, bu embe ya telai pelai, embe telai nyebuk. Aneh dong berdoa wahai Musa. Seharusnya Musa berkata, ya Allah, selamatkan aku dari tentara Firaun. Tidak, ndek menu nih berdoa. Ya Allah, mati tentara Firaun di belakangku ini, ya Allah, bunuh dia. Tidak. Apa kata Firaun? Inna ma'iya sayahdin. Allah Tuhanku itu bersama aku. Allah itu Tuhanku bersama aku. Monang baik kamu ya iring. Tedoa, tedoa Allah bareng. Nabi Musa, nak lagi Nabi Musa ndak berwirid, Nabi Musa. Cukup ngeretek ganto aden. Gama Allah bareng. Allah kunateng ke kuya. Iya jamaah. Allah nyempor nyeling, nah, bahasa tahu timur. Allah ya Allah pedas, Allah monang pelunggung. Wahai jamaahku, monang pelunggung. Tetapi jamaahnya ini para takut. Ya Musa, ini tentara Firaun berteriak karing 500 meter jamaah, karing 500 meter. Tentara Firaun berteriak, bunuh dia, bunuh dia. En makin tentara Firaun itu pasti tersautang bom. Itu tentara Musa. En makin tahu. Tapi waktu itu kan tidak ada bom. Jamaah, pedang doang ngarah. Akhirnya mereka mengeluarkan pedang, membuang sarungnya, lalu angkat kelewang, bunuh Musa, bunuh Musa, bunuh Musa. Di kanan tentara Firaun, di kiri tentara Firaun, di depan laut. Bertanya jemaahnya, aneh dong ustaz, aneh dong tuan guru, aneh dong ya Nabi Musa, Firaun tentaranya ini di sana, di depan laut bu berbentan. Musa cerdas berkata apa? Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya Tuhanku bersama aku. Saya din nemangkin niki ya beng tiang petunjuk monang pelunggung. Keyakinan Nabi Musa amat sangat luar biasa. Ternyata iya ndek nara itu ya lui antat nuna sida jajamah nggih. Baru sakit otak dong, ya Allah angkat kami sakit otak ya Allah. Timu lau anak PPT owat medu dan ini sembuh, baru sakit otak jamaah ya. Baru ngeliling-ngeliling semama cari caleg dan ule-ule. Ya Allah, dia ndot-ndot semama makan jadi caleg. Iya jamaah. Baru rebak sekali lepet teluk le julun masjid kau. Ya Allah pola kena yang ketulain PT Medo. Aduh, jamaah sekalian. Ini Palestina. Ini Palestina dibombardir oleh Israel Zionisnya. Apa tindakan kita yang paling tepat? Ayo. Doa sudah. Doa sudah. Mengumpulkan dana mendunia sudah. Boykot produk sudah. Boykot produk sudah. Apalagi yang kita lakukan? Nangis kita merintih di hadapan Allah sudah. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah sudah. Semuanya sudah. Lagu Israel niki jamaah sekalian, Bu, sirin
pambur-ambur bom sampai rumah sakit, sampai masjid, sampai tempat-tempat ibadat lainnya, semua sudah. Nah, yang satu belum. Apa itu? Seperti nabi-nabi yang sebutkan pelunggum sami niki. Pakailah cara Nabi Ibrahim, pakailah cara Nabi Ayub, pakailah cara Nabi Zakaria, pakailah cara Nabi Yunus, pakailah cara Nabi Musa. Apa cara-cara mereka? Mereka tidak menitik beratkan kalimat-kalimat doanya terhadap apa yang sedang ia alami, tetapi mereka menitik beratkan pengaduannya kepada Allah dengan cara memuji dan berzikir kepada Allah. Iya ruan tahu uat anu niki, iya ruan tahu syahid. Oleh sebab itu jamaah sekalian, dikuatkan lagi dengan hadis qudsi tadi. Hadis qudsi ini pelungguh bisa iling di kitab Imam Nawawi Al-Bantani, di sana ada kitab itu. Apa nah hadis qudsi tadi? Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, ayo kita puji Allah, berzikir kepada Allah. Allah Maha tahu apa yang kita minta. Itu dalam Imam Ibnu Athaillah, itu ada kalimat Imam Ibnu Atha yang sangat luar biasa sekali. Jangan minta kepada Allah, jangan berlebih cara minta kepada Allah, sebab minta permintaanmu maupun tidak kamu minta, Allah sudah tahu kondisi pelungguh. Iya ruan along kadu si para nabi-nabi ini, Allah sudah tahu kondisi saya sedang di dalam air, kata Nabi Yunus. Allah Maha tahu saya dilempar ke tengah-tengah laut, ditenggelamkan di tengah laut, lagi saya di apa bahasa Indonesia, dibelot, ditelan. Nabi ditelan sama ikan. Allah tahu. Maka yang paling terbaik diperbuat oleh Nabi Yunus apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nek perlu kena ya Allah turunkan Jibril selamat tangka, ya Allah turunkan Jibril ade nangkat kulit dalam laut senian. Tidak itu. Ya Allah turunkan aku alat oksigen. Tidak. Bisa enggak? Bisakah dilakukan oleh Nabi Yunus? Bisa. Tapi kenapa tidak dilakukan oleh Nabi Yunus? Nabi Yunus tahu. Allah Maha tahu kondisinya. Belum berdoa Allah sudah tahu. Makanya Nabi Yunus berkata, La ilaha illa anta. Persoalannya, tahu ndak Allah Palestina dibombardir sekarang? Tahu ndak Allah semua anak-anak Palestina mati? Tahu ndak Allah Masjidil Aqsa itu sedang terancam? Oleh sebab itu, kayaknya mari kita pakai rumus para nabi ini, rumus Nabi Musa, rumus Nabi Idris, rumus Nabi Isa, Nabi Musa. Kita lebih banyak memuji Allah seraya bermunajat, bertawajuh kepada Allah. Itu kita pakai saja dah. Jamaah sekalian gih, itu yang kita pakai. Setelah kita memuji Allah, jadi ya Allah kutuk Israel itu, ya Allah mati belum, ya Allah bancel bedin, apa yang dahunin ya Allah hancurkan apa nih ada yang hancurang apa kepeng tank, ya Allah hancurkan tank, hancur tank datang Malik berembe dong doa anda apa anda jamaah sekalian, ya Allah stop bom nunggalan, bahkan dia ngebom sekarang pakai apa namanya itu drone, dia ngebom pakai drone sekarang karena pelunggu masing berdoa, ya Allah hancurkan bom ini, drone datang. Kayaknya semakin didoa semakin semena-mena anak-anak ini apa namanya Israel ini. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, ayo kita sama-sama berdoa saja kepada Allah dengan cara memujinya dulu. Kita puji Allah jamaah. Setelah kita puji Allah, jangan lepas dari sifat-sifat orang yang memuji. Lalu pelungguh sami niki berhusnuzon kepada Allah. Masa Allah tidak lihat Palestina diginikan? Allah Maha lihat jamaah.
Masa Allah tidak mau memberi bantuan kepada Palestina? Allah maha periak, periak pelungguh. Tadi malam yang lalu Lombok Tengah mendapat 2 miliar penggalangan dana untuk Palestina. Kenapa? Perwujudan daripada periaknya jamaah Lombok. Kita sekarang ini periak kepada Palestina, makanya kita berdoa. Kita berdoa malam ini. Lalu kurang periakkah Allah? Nden periake de sida Allah taala serio ngeraksa ruan dengan si mati niki maha periak, maha periak. Lalu bagaimana ini? Nah, ini yang sampaikan tadi. Ini dia jawabannya. Jawabannya ada pada kisah para nabi ini. Mereka tidak minta api dipadamkan oleh Nabi Ibrahim, tidak minta itu Ibrahim agar api ini padam, tidak. Tapi Ibrahim apa katanya? Hasbi Allah wa tawakkaltu ala Allah. Iya doang wiridang niki si Nabi Ibrahim. Setelah itu dia berhusnuzon kepada Allah. Masya Allah, jamaah sekalian. Jamaah masih dirup ibu-ibu nih. Sepi pelungguh. Hello, sehat? Ada jauh bendera Palestina? Coba kibar-kibarang dulu. Nah itu baru wah kenunas le bapak di nepeng. Kenda itu nin basun. Kenyesel kendek jauh niki. Angin lema jatuh jauh jamaah nggih. Nah itu rupanya yang menyebabkan doa-doa kita tidak terkabul. Analisisnya merujuknya ke kisah para nabi-nabi itu. Makanya berzikirlah kepada Allah, pujilah Allah agar Palestina ini segera dibebaskan oleh Allah. Selebihnya kita berhusnuzon kepada Allah. Tahu ndaran berhusnuzon, Bu? Solah-solah dan berangan wasilah. Nggih. Solah-solah dan berangan. Ini sedikit yang mau sampaikan cerita, mungkin sekedar sebagai ilustrasi, tetapi ini ada muatannya untuk berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada ustaz, tuan guru kita lah niki jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Dan ini bukan kisah sinetron, tetapi kisah nyata ini. Beliau ini nikah dengan istrinya yang sangat besolah wasilah, sangat solah niki nggih. Lamun kadu jilbab niki sebinian ustaz niki bu marak bulan tanggal 14. Allahu Akbar. Bulat. Misal telapah butuh seriuk sebinian ustaz senyum langsung terbesuk. Jemaah. Nah, beliau mengangkat janji dengan istrinya, wahai adikku sayang, sungguh sekarang aku tidak akan menyalahgunakan kecantikanmu, kesetiaanmu. Mohon maaf jamaah sekalian, bukan sekedar cantik lagu, tahu ulik mentawan, tahu le ipar, tahu le tetanggan, tahu, sangat tahu, inges tahu, inges pacu, sulit tersinggung, aneh ninja guyu baru berjas doang wah lahir wanirong. Dan dia tidak pernah susah kalau ada tamu, belum tamu lempak penokol jari kupi. Ini baru bersalam doang tamu, ya tamu rimbu supo irong dibiweh. La ilaha illallah. Tahu namanya sanda ya. Akhirnya kita solah niki. Akhirnya Ustaz apa katanya? Gama adik kemeni lalu kehebat. Ya, kalau pulang suaminya, masya Allah jamaah sekalian senyum. Nanen dulu kak Tuhan, enggih. Ngonek lalu darah ngaji, enggih. Jamaah terlalu banyak. Oh enggih sila. Pelunggu merehat sila. Tebukaang jas, tebukaang sepatu tameng deba kelor atau deba ke istirahat. Indah sekali men inges men sholat. Akhirnya Ustaz berkata apa? Aku tidak akan menyalahgunakan kesetiaanmu wahai dindaku sayang. Aku berjanji pengkali jari sayang pun diendah kebia ternyuk dengan ini lain. Kata siapa?
tiang menceritakan ustaz. Apa kata istri ustaz ini? Alhamdulillah ya Allah, engkau telah menganugerahiku suami yang hebat, alim, soleh, tahun ke angen dengan Nina, khususnya pribadiku ya Allah. Singkat cerita, berumah tangga, anak seke, anak dua, datang cobaan. Datang cobaan. Berembe cobaan itu pasti di satu hari datang orang, tiba-tiba niki datang orang menawarkan dirinya, dan orang ini perempuan ya. Lalu dia berkata begini, wahai ustaz, aku ingin nikah dengan pelungguh. Iunin dengan ina niki, wahai digah mak semeton, warak seninang. Wahai ustaz, jatah pelungguh karing telu. Bu aku nih tiang niki bu datang, ya ingin sekali menjadikan di buku nikahku dan di akte kelahiran pelunggum ada namaku berstatus istri. Kata ustaz, ndak mau, aku sudah janji sehidup semati mengkali jadi sayang di seninang. Ndek. Kata perempuan ini begini, wahai ustaz, ikhlas ketetimbang sejumat sekali, seminggu sejumat. Apa ninda? Apa nanti ibu? Ayo paling ribut nih. Seminggu sekek Jumat. Ya, oke. Sekali seminggu lah bilang jelo Jumat. Kata tuan guru ndak mau. Air ule. Kuat aran iman tuan guru nih. Lema ulang nih. Mulai mak ulang lalu jauh buku rekening. Buku rekening jauh nih bu. Kanca sertifikat bangkan sila airport nanti. Allahu Akbar. Singkat cerita jamaah kan, ayo tuan guru, wahai ustaz ini silahkan, dan saya berjanji wahai tuan guru, saya akan merahasiakan pernikahan kita ini. Saya akan merahasiakan pernikahan kita ini, ndek narak dengan tahun sebiji setolang, kecuali kiai dit saksi enggak erak le akhirat le surga atau saling tahun dit sebinian pelunggum yang tua. Saya akan rahasiakan sedalam-dalamnya. Mikir juga ustaz ya, ustaz juga manusia. Wah ndek kuning pacun ndek. Tetapi lama-lama digoda, makanya ya ujian terbesar seorang dai, seorang ustaz, seorang pejuang itu adalah perempuan. Kalau engkau lulus dari perempuan, lulus. Kalau tidak lulus dari perempuan, lulus. Singkat cerita jamaah sekalian, akhirnya kebau nikah. Dan memang jamaah sekalian tersembunyi dia nikah siri namanya. Iya nih ibu-ibu, nikah siri lama ini. Terus dan memang di awal dia berjanji bahwa setiap satu Jumat semalam doang mau. Itu pun dia sampai jam 12 pun mulai. Dan istrinya yang ini mau ikhlas ke kak Tuhan sila ule dua cukup wah jam 11 sampai jam 12 nimbang coba. Niya takbiran nih saya harus takbir angka nih ya. Marum bahasa Jakarta nih ya kepoan. Kita lanjut jamaah sekalian. Perhatikan ini ada muatan tasawufnya ini jamaah. Ini ada muatan tasawufnya. Jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terjadilah pernikahan dan benar lama terjadi pernikahan, tidak ada yang tahu. Tetapi istri lamanya mulai curiga. Model kecurigaannya ini semamang sagagahia bilang Jumat telang. Bilang Jumat beli angka, bilang Jumat wah baik. Ini curiga, tetapi dasar perempuan soleh ndak berani bertanya kepada suaminya, ndek nuah kena meni katuan embe lumbar ini demen jam isa sampai jam 12 jam ndek dua le balik keluik temuan ndek nuah kena menu ibu-ibu yang solehah ini ndak pernah cara dengan jaga perasaan semama nih HP semama ndek nendor pira ya Allah. Allahu Akbar. Akhirnya curiga,
curiga, maka dia berkata kepada pembantunya, wahai pembantuku, coba lalu mate-matein bapak, lalu mate-matein ustaz, belain ini bilang jelo Jumat telang, coba mate-matein. Singkat cerita, mate-matein lah si tukang priap. Mate-mate ngone dementun sembahyang isya lek masjid ule, selesai ule bekelor dek coba arak kelai dulu unggih, tetapi tiap malam Jumat kena arak kelai, tiap malam coba turut ustaz, teturut, ternyata dia masuk di rumah bertingkat, di rumah solah mewah tuh sugul nina dengan nina. Tidak mungkin ustaz tokoh agama ngerep berdua-duaan kecuali dengan beli-beli angka, kecuali dengan istri. Dia ambil kesim, oh senina ya merari teduh ustaz nih tahun aja arang ule lapor bu bos apa dait gamak bos ustaz ketaman lek balik solah mewah bu ngerep sendik mantama bersalam terjawab bu sugul dengan ini solah. Kata ibu bosnya, biar solah aku nia, aku di nia jauh solah pelunggum dembani kena solah nia teronton otak solahan pelunggum bu bos, bu solehan pelunggum ongge kena. Akhirnya masuk pulang, ternyata suamiku nikah siri. Dia beristri yang lain deh. Tetapi jamaah sekalian pas jam 12 pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, keluar senyum seperti bulan tanggal 14. Apa kata istri? Wahai kakakku sayang, nanen dule enggih. Dan anehnya si ustaz karena sudah terbiasa pulang jam 12 hendak merubah wajah atau hendak biasa ya, maklum bahasa Jakarta biasa aja kali ya, biasa ya. Akhir pas tidur biasa sudah. Dan istrinya ini biasa, dia menyembunyikan rahasia suaminya yang beristri dua di semua tetangga-tangganya, dia menyembunyikan bu. Coba ninya sebut semama nih, semama ya, sebut semama niki. Kata pembantunya, ibu ustaz ini ada ngamuk-ngamuk, ini terganggu ngamuk. Allah maha adil, Allah maha melihat kita. Menang pelungguh wahai pembantuku, dendek bercerita kepada siapapun, cukup pengetahuanmu ini kamu dan aku yang tahu, yang nomor 3 adalah Allah. Jaga semamang, marantan aku jaga semamang. Dendek cerita, unggih ibu ustaz, sampai 10 tahun rahasia itu tidak terbongkar. 10 tahun, maka wafatlah sang ustaz. Wafat ustaz ini, meninggal ustaz ini. Sang ustaz meninggalkan uang 10 miliar. Ya, 10 miliar dia tinggalkan ini. Pelunggum iling, istri yang paling tua ini, apa namanya, membagi uang itu. Ternyata di istri yang nomor 2 itu ada anak laki-laki 1. Lalu istri yang paling tua ini memberikan 2 miliar ojok dijen nikah siri itu. Pas tekirimang seninan kedua neng kejut ya. Ya Allah. Warisan ini mau kekepeng 2 miliar warisan, sementara tidak ada yang tahu aku nikah dengan almarhum, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Sekarang sudah aku diketahui oleh istri yang pertamanya, masya Allah, masya Allah. Bagaimana tindakan istri yang kedua? Beliau kembalikan lagi, ndek keberhak terima. Petulak. Arak sini na menu model. Maju. Mbeye. Yang ingin ini ada muatan tasawuf jamaah. Ayo kita analisis. Istri pertama menjaga aib suaminya. Jamaah, dia tidak bercerita sampai 10 tahun.
coba pelunggum dendek merari selakian sekedar tutuk duduk lebok sedilangan buung kerem bagus jerikan nia langan WA atau andang pihak histori start. Memang beginilah nasibku, seorang perempuan menerima saja. Terus lihat Facebook menyebar apa daya upaya. Aduh jamaah, jamaah aku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perempuan soleh, sesoleh-solehnya dia menyembunyikan aib suaminya, lalu dia berkata Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Kemahatauannya Allah tidak sama dengan ketahuannya kita. Dempada Allah tahu dosa saya. Jangan ceritakan dosa pelunggum kepada sesama manusia. Percuma. Pelunggum sekarang menceritakan dosa di medsos. Bisakah medsos mengampuni dosa pelunggum? Tidak bisa. Ceritakan dosamu kepada Allah. Kalau Allah engkau ceritakan dosamu, Allah ampuni jika kamu mau. Jamaah, jangan ceritakan kesusahanmu kepada sesama manusia lalu berharap dibantu. Jangan. Allah Maha tahu. Ingat, Allah dulu yang memberi kesembuhan kepada Ayub alaihissalam tanpa Ayub minta, cukup memuji. Allah menyelamatkan, Allah dulu yang menyelamatkan Nabi Ibrahim tanpa minta api dipadamkan. Allah itu, Nabi Ibrahim tidak minta api dipadamkan, tetapi diselamatkan oleh Allah. Nah Allah dulu, iya sampai sekarang. Itulah Allah sampai sekarang. Yang tahu tentang Palestina yang sekarang itu Allah dulu, yang dulu itu dengan Allah yang sekarang itu sama. Oleh sebab itu puji dia sebagaimana kita memuji Nabi ini. Sebagaimana Nabi ini memuji Allah itu. Mohon maaf jamaah sekalian. Ayo berpasrahlah kepada Allah sebagaimana pasrahnya ibu yang tadi. Yang dua tadi kan? Soleh semua kan? Dengar nih. Puji Allah agar dapat pasangan soleh adalah pasangan yang tidak menceritakan aib kita. Jamaah, nggih, ndek sekedi-kedi semama jari buat leko. Bilang grup WA tahun macam munin bercerita, jangan, cukup Allah yang tahu. Nah, yang ingin sampaikan kepada pelunggum jamaah sekalian, ayo lewat momen yang mulia ini, tawajuh yang mulia ini, jangan banyak bercerita. Kalau bisa doa-doa pelunggum itu adalah jangan bentuknya doa-doa yang memaksa. Jangan doa-doa yang membuat kita gelisah. Jangan doa-doa yang akan membuat kita sekayaknya kita wajibkan Allah kabulkan. Jangan. Pada saat doamu engkau panjatkan kepada Allah, justru doamulah yang menenangkan engkau. Doa kita yang menenangkan kita. Kalau tidak bisa doamu menenangkan engkau, ayo sebut saja Allah, zikir saja kepada Allah, puji saja Allah itu. Insya Allah, Allah Maha tahu kondisi kita. Jamaah, Allah Maha tahu kondisi Palestina. Ayo kita puji Allah. Allah Maha tahu apa yang terbaik dalam pembelaannya terhadap Palestina dan Masjidil Aqsa. Ayo sembari kita berdoa, jangan lupa kita puji juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang menyebabkan jamaah sekalian doa-doa kita belum terijabah 100%. Karena kita terlalu meminta apa yang kita inginkan, sementara yang kita inginkan itu terbitnya dari hawa nafsu. Semua doa yang terbitnya dari hawa nafsu tertolak oleh Allah dan pemintanya pun akan gelisah. Ini diperhatikan baik-baik kalimat yang ini. Semua doa yang terbitnya dari hawa nafsu Allah tolak. Dan si peminta itu dan si pendoa itu akan mengalami kesusahan. Semakin dibaca doa semakin susah, semakin dibaca doa semakin susah, semakin ngendeng semakin susah. Contoh, ya Allah, Dinde, gak mak bang semamang kerasa lain ngelining-lining ya Allah. Ini
goyo semamun sirin telang marak kenculit lalon peta syarat lalon bejampi jok dengan jauh genceng semamang kendek nendot nunin anu jari syarat nunin apa jari syarat bulun semamam nunin bulun apa nunin boleh bulun otak senoh oh maaf bapak dukun ya solong semamang nunin jari dukun den nantang kan bulun semangat oh lamun solong semamam nunin kena bulun naik nunin. Ini macam-macam lah jamaah sekalian. Hafizani wa iyyakumullah. Akhir lalon tengedeng do sering susah. Goyo semaman sering ngelining. Jamaah nggih? Semaman sering ngelining. Nah, itu artinya usaha, ikhtiar, doa pelunggum itu tidak diterima karena munculnya dari hawa nafsu. Nafsu oleh. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Beranak bejari. Silahkan anak jari puluh bija jari puluh niki sekolah sesuai dengan kemauan dan bakat anak tersebut. Yang punya sahabat jamaah, yang punya sahabat pinter bijen, sangat luar biasa pinter bijen. Oleh sanawiyah beasiswa sampai aliyah, ndek beasiswa miskin marak perlu. Beasiswa si pinter anak niki dari sanawiyah. Tapi orang tuanya mau lihat dia ini, si anak ini supaya dia ahli di bidang matematik. Lagu anak niki apa nih? Dende, meleng kejari apa nasi dengan perawat, meleng kejari perawat, meleng kejari dokter. Lagu bapak kena dende anak dipaksa anaknya masuk kuliah jurusan matematik. Akhirnya anak ini karena paksaan orang tuanya dia kuliah. Dia kuliah jamaah sekalian, dia kuliah. Pas kuliah cukup 3 tahun langsung S1. Si cerdas. Orang nempuh 4 tahun, 5 tahun. Nia S1-nya 3 tahun dan cum laude terbaik. Terbaik. Pas pulang wisuda, anak ini jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Apa katanya? Bapak, ini ijazahku cum laude. Aku terbaik di universitasku dan aku tempuh dalam 3 tahun. Dan ijazahku ini buat bapak dan togaku ini buat bapak. Bapak, aku sudah menyampaikan hajat bapak ini. Deminuh bait ijazah niki bun simpet lawang ndek sugul-sugul. Ndek sugul-sugul. Sampai bertahun-tahun ndak keluar anak ini. Bertahun-tahun ndak keluar anak ini. Yang tiang ingin sampaikan kepada pelunggum sami jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, kenal orang yang kita doa. Anak kita yang kita doakan, anak kita ini kita doa anak kita. Selebihnya arahkan anak kita, jangan turuti hawa nafsu diri kita, turuti dengar kemauan anak. Indek kemauan pelunggum doang ibu, kemauan bapak kenda dengar. Indek beli mobil doang bangket beli. Bapak, indek dengar kemilik pelunggum doang, dengar kemauan ibu kenda. Insya Allah kemauan pelunggum terdengar. Pada dulu apa kemilik de bapak enggak doang noh. Nah artinya jamaah sekalian di dalam bab doa dia yang agak mengembang dalam bab doa jangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala secara detail. Kau kira Allah tidak tahu? Jangan kau minta kayaknya engkau paksa Allah. Tidak baik adab kita kepada Allah. Puji saja dia, sebut saja Allah itu. Allah maha tahu apa yang pas cocok untuk kita saat sekarang ini. Jamaah, yang cocok untuk saat sekarang ini adalah amankan Israel, jaga Masjidil Aqsa, stop Zionis Israel itu, amankan Palestina, mohon maaf, amankan Palestina, stop Zionis Israel, amankan Masjidil Aqsa. Itu kan yang kita mau jamaah, itu kan yang kita mau. Nah kalau setelah itu yang kita mau, yang kita nyatakan, ayo kita berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala seperti para nabi yang tadi. Nggih? Siap pelungguh? Oke, ayo kita mulai.